Umat Allah yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa tanggal 26 Januari 2026 kita akan merayakan hari Minggu Sabda Allah. Dan kali ini selamat jumpa dalam katekese hari Minggu Sabda Allah tahun ini. Kita tahu bahwa pada tanggal 30 September 2019 pada peringatan Santo Hieronymus, Paus mengeluarkan sebuah surat apostolik di Basilika Santo Yohanes Lateran, Roma. Surat apostol itu diberi judul Aperuit Illis. Dalam surat itu, Paus Fransiskus mengingatkan kembali peranan penting Sabda Allah dalam kehidupan beriman orang Kristiani. Pada waktu itu, Paus Fransiskus memutuskan agar minggu ketiga masa biasa menjadi hari Minggu Sabda Allah. Tujuannya adalah untuk memampukan gereja mengalami kembali tindakan Yesus yang bangkit, yang membuka juga bagi kita kekayaan sabdanya, sehingga kita mampu menjadi pewarta kekayaan tak terhingga itu di dunia ini. Agar kita lebih mengetahui isi surat apostolik Paus tersebut, kami meringkasnya sebagai bahan katekisi pertama pada hari Minggu Sabda Allah tahun ini. Ada beberapa penekanan yang disampaikan oleh Bapak Paus, yakni: pertama, perlu kontemplasi untuk menemukan kekayaan yang ada dalam kitab suci. Paus menyadari bahwa sabda Allah itu begitu kaya, memberikan begitu banyak aspek berbeda, memiliki ragam keindahan, agar yang mempelajarinya bisa mengkontemplasikan apa yang menggembirakan. Sekali lagi, perlu dikontemplasikan. Mengapa? Paus melihat bahwa dalam sabda Tuhan tersembunyi segala harta kekayaan, dan baru dapat ditemukan satu di antaranya melalui kontemplasi. Karena itu hidup budak beriman mesti ditandai dengan relasi yang tetap dengan sabda hidup yang telah disampaikan Tuhan kepada gereja. Apa itu kontemplasi? Kontemplasi merupakan sebuah kegiatan batiniah yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, bisa tentang diri sendiri, tentang agama, tentang kehidupan, atau tentang alam semesta. Proses kontemplasi biasanya dilakukan dengan merenungkan kata, kalimat, atau pernyataan penting dalam kitab suci dan membiarkan pikiran serta perasaan mengalir secara bebas mengenai kata, kalimat, atau pernyataan itu. Yang kedua, Paus mengatakan bahwa Yesus sendiri sebenarnya yang menjelaskan isi kitab suci. Paus mengutip Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bagi Paus Fransiskus, tindakan Tuhan yang bangkit sebelum naik ke surga kepada dua murid yang menuju ke Emmaus merupakan tindakan yang memberi pengertian dan kekuatan akan keberimanan mereka. Yesus sendiri yang menjelaskan arti kitab suci kepada mereka. Sabda Yesus itu membuka pikiran para murid itu. Kecemasan mereka berubah menjadi sukacita, dan hati mereka berkobar-kobar, serta tidak sabar lagi untuk mewartakan Yesus yang telah bangkit. Perjalanan para murid itu awalnya ditandai dengan kesedihan dan kekecewaan.
tetapi kemudian berubah menjadi kebahagiaan dan kegembiraan. Sepanjang jalan Tuhan menanyai mereka dengan menyadari bahwa mereka tidak mengerti makna penderitaan dan kematiannya. Ia menyebut mereka bodoh dan lamban hati, dan kemudian menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan seluruh kitab para nabi. Yang ketiga, semua isi kitab suci mengarah kepada Yesus sebagai kepenuhannya. Kitab-kitab Perjanjian Lama meramalkan apa yang akan dijalani oleh Yesus. Tuhan menghendaki agar setia kepada sabda itu untuk membuktikan hanya ada satu sejarah keselamatan dan menemukan kepenuhannya dalam Kristus. Lepas dari kitab suci, wafat dan kebangkitan Yesus tidak bisa dipahami dengan tepat. Karena kitab suci berbicara tentang Kristus, maka kitab suci itu memampukan kita untuk percaya bahwa kematian dan kebangkitannya bukanlah bagian dari mitos, namun sejarah dan inti iman para muridnya. Kitab suci bukanlah suatu kumpulan kitab-kitab sejarah, bukan juga kronik, namun sebetulnya ditujukan untuk keselamatan utuh manusia. Alkitab disusun seperti sejarah keselamatan, di mana Allah berbicara dan bertindak untuk menjumpai semua manusia dan menyelamatkan mereka dari dosa dan kematian. Yang keempat, Paulus menekankan lagi bahwa ikatan antara kitab suci dengan iman umat beriman itu mendalam. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran didasarkan pada sabda Kristus, orang-orang beriman wajib mendengarkan dengan penuh perhatian sabda Tuhan itu, baik di dalam perayaan liturgi maupun dalam doa dan refleksi pribadi. Paulus juga mengutip Santo Paulus yang yakin bahwa tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kelima, Paulus menyadari ada tantangan dalam mengakrabkan diri dengan kitab suci. Paulus menyadari bahwa mungkin terkadang kita merasakan ada yang manis dan pahit dalam sabda Allah itu. Manisnya sabda Allah mendorong umat beriman untuk membagikannya dengan semua orang yang dijumpai dalam hidup ini. Tujuannya untuk mengungkapkan kepastian pengharapan yang ada dalam sabda itu sendiri. Pahitnya sering muncul dari kesadaran betapa sulit harus menghayati sabda Allah itu secara konsisten, atau terkadang mengalami sendiri bagaimana sabda Allah itu ditolak karena dianggap tidak bermakna bagi hidup. Karena itu Paulus mengharapkan perlu untuk tidak menganggap sabda Allah itu biasa saja, namun sebaliknya membiarkan diri kita dihidupi olehnya untuk menemukan dan menghayati secara mendalam relasi kita dengan Allah dan saudara-saudari kita. Umat beriman yang terkasih, itulah kira-kira isi surat apostolik Paus Fransiskus Aperut Illis. Mari kita selalu ingat teks yang berbunyi, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Semoga katekese kita untuk minggu ini menambah pemahaman dan kecintaan kita pada sabda Allah. Terima kasih.